Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu semuanya wabarakatuh. atas kehadirannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada siang hari ini semuanya insya Allah sehat. Dan ini apakah semua di kampus atau di rumah? Terima kasih yang sudah hadir, Pak Warek 2, Bu Pedi, Prof. Fajar, Prof. Redi, Pak Muhajir, Bu Jura, Bu Sulis, Pak Suhartawan, Pak Salman, Pak Dian, dan Bu Subekti. Eh, Baik, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa untuk pembukaan lektor kepala dan guru besar periode 1 ini sudah dimulai dan nanti upload terakhir itu di akhir Mei ini. Tetapi untuk pengajuan pengantar ke LL Dikti itu terakhir sebelum tanggal 14. Karena tanggal 14 kan libur. Jadi terakhir pengajuan pengantar itu adalah tanggal 13 gitu. Oh ya, saya langsung Bapak Ibu. Kami sampaikan untuk tim PAK 2026 ini ada beberapa yang baru. Jadi kami memasukkan Bapak Ibu yang lektor kepala yang sudah mendapatkan SK itu sebagai eh, tim PAK di 2026. Terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu semua. Jadi terkait schedule atau lini masa, memang untuk pengajuan terakhir itu kan 30 Mei, tetapi bahwa pengajuan surat pengantar LL Dikti itu sebelum tanggal 14 sehingga tanggal 13. Oleh karena itu kita berharap bahwa nanti penyelesaian penilaian ini yang nanti berujung di rapat pleno itu bisa kita lakukan di hari Senin siang, gitu ya Bapak Ibu. Harapannya seperti itu sehingga eh, nanti Mas Dedi bisa mengajukan pengantarnya ke LL Dikti. Tetapi untuk rapat senatnya itu nanti masih akan diselenggarakan tanggal 18, begitu ya Pak Warek 2? Tanggal 18. Nah, walaupun rapat senat tanggal 18, tapi paling tidak kita sudah menyelesaikan penilaian sebelum Mas Dedi itu membuat surat permohonan pengantar ke LL Dikti 7. Nah, untuk pembukaan yang lektor dan AA ini memang belum ada pengumuman dari LL Dikti. Karena kalau AA dan L itu SK-nya nanti dari LL Dikti, sedangkan kalau LK dan guru besar itu kan dari kementerian. Yang L dan AA itu belum ada pengumuman dari LL Dikti. Tetapi mengapa kita juga membuka untuk pengajuan di internal itu karena terkait dengan rapat senat. Artinya apa? Artinya bahwa kita atau teman-teman pengusul yang L dan AA meskipun belum dibuka itu nanti sekalian dimintakan rekomendasi senat. Eh, it- ini adalah untuk eh, tujuan agar rapat senat itu tidak bolak-balik gitu ya, karena tentu rapat senat ini memerlukan anggaran sehingga kami menjadikan satu di sini baik untuk AA, L, LK maupun guru besar. Walaupun nanti yang akan diupload duluan itu adalah yang LK dan guru besar karena sudah ada timelinenya. Sedangkan untuk AA dan L itu masih menunggu timeline dari LL Dikti. Nah, untuk yang AA itu memang di Kapmen yang baru itu syarat khususnya kan tidak ada karena AA nanti itu akan dinilai langsung dari sister, tapi penilaiannya seperti apa itu kan belum ada juknisnya. Tetapi tetap saja kita
mempersiapkan gitu ya, tetap mempersiapkan teman-teman AA untuk kita kita nilai. Begitu Bapak Ibu untuk intronya. Jadi bahwa penilaian pada periode ini yang sebenarnya sudah dibuka itu adalah LK dan guru besar. Tetapi kita juga sekaligus melakukan penilaian secara internal itu untuk asisten ahli dan lektor agar dapat sekalian dimintakan rekomendasi Senat. Sehingga kalau ada pembukaan itu teman-teman sudah mendapatkan rekomendasi Senat. Jadi seperti itu. Terkait dengan plotting itu sudah saya share di grup. Sebentar saya share screen. Plottingnya. Mas Dedi suruh masuk Mbak Lita. Ya, belum masuk ya, Bunda? Belum. Belum ya? Apakah sudah kelihatan? Sudah, Prof. Nur. Sudah. Baik, Sudah kelihatan. baik Bapak Ibu. Jadi untuk periode ini yang masuk ada 28 pengusul. Yang guru besar di sini ada dua, yaitu Pak Amirul, Pak Warek Satu, dan Pak Harle. Terkait Pak Harle, ketika pas sosialisasi kemarin memang belum eligible, tapi tetap saya minta untuk mengajukan, siapa tahu 1-2 hari ini nanti eligible, karena sinkronisasi dikti itu bertahap dan masih terus berjalan, sehingga eh, yang eligible itu dari eh, jam ke jam, dari hari ke hari itu bisa bertambah seperti itu. Sehingga di sini memang Pak Harli kita tetap minta untuk mengajukan. Kemudian untuk yang lektor kepala ini insya Allah semua sudah eligible gitu ya. Di sini ada nomor 3 sampai nomor 8. Jadi ada enam lektor kepala. Kemudian untuk lektornya ini banyak, beberapa sudah mengajukan yang kedua kali, karena yang periode 2025 ini masih ditolak. Jadi ada Pak Sugianto, ada Pak Iwan Bunini, Pak Afan, Bu Siska, Pak Dimam, itu kemarin sudah mengajukan tapi ditolak. Harapannya tentu ada perbaikan eh, untuk periode ini. Kemudian yang AA ini kemarin juga ada beberapa yang sudah mengajukan tapi masih ditolak. Itu diantaranya di sini Pak Salman ya Pak Salman. Untuk lektor Bu Anita kemarin juga sudah mengajukan. Jadi harapannya semoga ada perbaikan untuk yang periode ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan plotting, kami memplottingnya seperti ini. Untuk yang mengusulkan ke guru besar dan rektor kepala, itu kami plot asesornya adalah guru besar. Kemudian yang mengusulkan ke lektor dan AA, ini kami plot untuk asesor yang lektor kepala. Seperti itu. Kemudian terkait dengan rumpun ilmu atau kepakaran, kami di sini rumpun ilmu gitu ya. Misalkan di sini Pak Warek Satu itu untuk asesornya adalah Prof Rektor dan Prof Mami seperti itu. Kemudian yang eh, komunikasi Prof Redi dan saya. Nah, kalau untuk kebidanan ini karena yang eksak itu hanya Prof Fajar, ya Prof Fajar ini saya gandengkan dengan Prof Slamet. Jadi seperti itu untuk plottingnya, yang guru besar dan lektor kepala. Kemudian yang lektor dan AA itu kami seoptimal mungkin itu sesuai dengan bidang ilmu gitu ya. Misal di sini untuk S1 manajemen yaitu Pak Sugianto, ini asesornya adalah Pak Warek Tiga bersama Bu Fedi. Nah, Bu Fedi ini adalah administrasi bisnis gitu ya. Jadi masih dekat dengan manajemen.
Kemudian untuk yang pendidikan bahasa itu kami di sini misalkan eh, di bahasa Inggris, karena bahasa Inggris di sini yang menjadi asesor hanya satu Pak Suhartawan, maka kami gandengkan dengan Pak Cip gitu ya, yang masih satu sama-sama pendidikan dan sastra gitu. Kemudian yang untuk komunikasi, komunikasi ini karena yang asesor rektor kepala hanya Bu Zul, maka di sini saya gandengkan dengan Bu Subekti yang dari hukum. Terus selanjutnya yang teknik itu asesornya hanya Bu Vega, maka kami gandengkan dengan Bu Sulis Danu, karena Bu Sulis Danu ini untuk S2-nya kan teknik informatik apa elektro gitu ya, artinya teknik gitu. Kemudian yang administrasi niaga ini Bu Vega dan Bu Fedi dan Pak Dian. Yang matematika ini Bu Sulis sama dengan Pak ini. Kemudian yang di eh, Fakultas Teknologi Pangan dan Perikanan ini kan untuk yang lektor kepala hanya Bu Jura, sehingga kami di sini ya ini ya berusaha semaksimal seoptimal mungkin untuk kita gandeng-gandengkan yang sesuai maksud saya, karena agribisnis itu masih ada bisnisnya, maka ada Bu Fedi. Kemudian kalau Bank Iya. Darah eh atau dia semoga nanti bisa ini bisa bekerja sama. Sebenarnya untuk AA itu kan nanti penilaiannya langsung di sister. Cuma kita kan belum ada juknisnya, ya kita jaga-jaga saja. Artinya membantu teman-teman agar nanti ketika pun penilaiannya di sister itu semuanya bisa lulus. Jadi seperti Siap. itu Bapak Ibu untuk yang plotting, mungkin kalau ada masukan terkait dengan plotting ini silakan. Ini yang kami plotting dengan beberapa eh, dasar seperti itu. Sementara kalau belum, saya masuk ke indikator penilaian. Jadi indikator penilaian itu ada dua. Yang pertama adalah indikator penilaian untuk pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama itu berarti belum punya jabatan akademik, sekarang mengajukan jabatan akademik. Untuk pengangkatan pertama, ini jika dosen itu S2, maka pengangkatan pertamanya adalah asisten ahli. Tapi jika dosen tersebut S3, maka bisa langsung ke lektor untuk pengangkatan pertamanya. Kami sudah meminta para pengusul untuk mengisi form seperti ini, yang nanti bisa Bapak Ibu download di link yang sudah disediakan oleh Mas Dedi. Jadi ada nama pengusul, prodi, pendidikan terakhir. Untuk nama asesornya kita yang akan ngisi. Kemudian terkait penilaian, untuk pengangkatan pertama ini tidak ada kita menilai kepakaran, gitu ya. Jadi karena pengangkatan pertama maka belum ada kepakaran. Jadi kita intinya di sini menilai nanti judul publikasinya apa, kategori jenis publikasi itu biar diisi, nama jurnal, proceeding, dan lain-lain. Silakan dicocokkan dengan artikel yang nanti diupload oleh para pengusul. Kemudian terkait dengan DOI-nya ada atau tidak. Jadi untuk DOI itu boleh ada, boleh tidak gitu ya. Kemarin kalau kesepakatannya di LLDikti. Kemudian tautan web jurnalnya apa, kita lihat. Kemudian tautan artikel di laman Sinta. Jadi untuk apa ini artinya link link jurnalnya gitu ya, link artikelnya tapi di laman Sinta atau Garuda. Jadi ketika kita buka Garuda Kemdikti Saintek itu apakah jurnalnya ada atau tidak. Kemudian apakah sebagai penulis pertama gitu ya. Kemudian ini untuk pernyataan fakta integritas, ini nanti akan dinilai oleh Komite Integritas Akademik. Kemudian ini dilihat untuk tesis atau disertasi, kalau
tesis itu berarti S2, berarti mau ke AA. Kalau disertasi berarti langsung ke lektor. Itu harus mencakup ada cover, daftar isi, lembar pengesahan, abstrak, dan resum atau ringkasan eksekutif. Ini disertasi atau tesisnya. Kemudian dokumen cek plagiasi ini adalah maksimal 25% dan top source-nya atau primary source itu adalah 3%. Kemudian tautan profil akun Sinta, apakah artikelnya sudah masuk di profil Sinta dari pengusul. Kemudian dokumen artikel, nah sudah selesai. Terakhir, apakah direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Penilaian Bapak Ibu. Oke, ini yang ke AA atau lektor bagi yang S3. Kemudian berikutnya untuk yang LK, LK, dan guru besar. Nah, ini yang eh, penilaian untuk L, LK, dan guru besar. Jadi untuk yang L nanti yang menilai adalah Bapak Ibu yang jabatan anagogiknya lektor kepala, kemudian yang lektor kepala dan guru besar itu nanti yang menilai adalah Bapak Ibu yang guru besar, seperti itu. Jadi sama judul publikasi, kategori, nama jurnal dan sebagainya. Kemudian untuk ini yang berbeda dari tahun sebelumnya terkait dengan artikel yang bisa digunakan untuk syarat khusus. Untuk lektor itu adalah minimal Sinta 4. Kalau tahun kemarin kan masih boleh Sinta 5, sekarang adalah Sinta 4 atau Scopus yang G4 dengan SDR di atas 0,1. Kemudian yang untuk LK itu adalah 2 jurnal gitu ya. Satu adalah yang di sini. Oh iya yang kalau LK itu satu artikel yaitu bisa Sinta 2 minimal Sinta 2 atau Q3 dengan SDR di atas 0,2. Jadi salah satu. Kemudian untuk guru besar ini ada 2 yaitu Q2 sebagai penulis pertama dan corresponding dengan SDR di atas 0,25 dan Q3 dengan SDR di atas 0,2 sebagai first author atau corresponding. Kemudian terkait dengan eh, sebagai penulis pertama gitu ya, apakah sebagai penulis pertama atau tidak. Kemudian panta integritas dan sebagainya ini akan dinilai oleh tim komite integritas akademik. Kemudian terkait disertasi atau tesis sama itu harus mencakup cover, daftar isi, lembar pengesahan, abstrak, resum, dan juga ringkasan eksekutif. Kemudian cek plagiasi sama maksimal 25% untuk totalnya, kemudian primary source-nya itu 3%. Kemudian bukti korespondensi, diharapkan bukti korespondensinya lengkap, mulai dari submit sampai publish, disertai dengan bukti-bukti review yang substantif. Kemudian tautan profil Sinta, apakah syarat khususnya itu sudah ada di profil Sinta. Ini biasanya kalau yang belum itu akan nanti dibantu oleh Mbak Lita. Kemudian dokumen artikelnya diupload. Yang berikutnya terkait dengan kepakaran yaitu kesesuaian antara pendidikan tertinggi. Kalau lektor itu kalau lektor masih S2 mau ke lektor masih S2 berarti pendidikan tertingginya adalah di tesis, bidang ilmunya apa di tesis, apakah
relevan dengan karya ilmiah dan kepakaran. Kemudian kebenaran indeksasi jurnal, kalau memang itu Sinta 4, maka ketika kita lihat di jurnal Kemdikti-Saintek, dia akan di Sinta 4, maka akan muncul nama jurnalnya. Kemudian terkait dengan artikel di sini menilai yaitu terkait dengan apakah penulisan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Tentu yang terdiri dari introduction, literatur review, metode, result and discussion, dan kesimpulan. Kemudian artikelnya apakah terbaca dengan jelas, gitu ya. Apakah citasi dilakukan dengan lengkap. Kemudian unsur lainnya itu adalah penilaian asesor, misalnya jumlah artikel yang terbit setiap bulan itu sangat banyak dan lainnya. Kemudian relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah. Apakah substansi karya ilmiahnya itu sesuai dengan pendidikan terakhir dan kepakaran. Kemudian apakah di sini karya ilmiah diterbitkan dalam cakupan area jurnal yang sesuai dengan ranting ilmu atau kepakaran. Untuk lektor sampai dengan cabang ilmu, kalau LK dan guru besar sampai dengan ranting ilmu. Kemudian eh, berikutnya adalah kebaruan. Jadi kebaruan ini artinya bahwa artikelnya adalah riset artikel, bukan review artikel. Kemudian plagiasi, fabrikasi, dan sebagainya, ini didasarkan nanti pada tim komite integritas akademik. Nah, untuk yang khusus guru besar, ini ada tambahan syarat khusus, yaitu di sini pernah mendapatkan hibah penelitian atau pengabdian, berarti yang pengabdian sekarang boleh. Kemudian pernah membimbing program doktor, kemudian pernah menguji atau, jadi ini salah satu saja. Kemudian terakhir direkomendasikan atau tidak. Baik, Bapak Ibu, itu yang sudah kami sampaikan terkait dengan plotting, kemudian indikator penilaian untuk asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala, dan guru besar. Mungkin ada masukan, silakan. Izin Kemudian, bertanya, Prof. iya, Prof. Hajar. Biasanya untuk cek plagiasi itu yang cek plagiasinya sudah memenuhi, tapi di primary source-nya tidak memenuhi itu gimana, Prof? Hmm, saya buka sebenarnya enggak, nanti juga ditolak. Kak, coba ini saya bukakan yang kemarin ditolak-tolak ya. Nah, kalaupun kita loloskan nanti di penilaian juga sebentar. Laporan progres. Tapi mungkin ada eh, apa itu pengalaman yang lain ya. Bu Jora kemarin ke berapa Bu Jora untuk primary source-nya? Seingat saya punyanya Bu Yora itu primary source-nya lebih, tapi buktinya lolos. Lah ya makanya ada pengalaman pengalaman yang beda-beda. Ini saya buka. Sesuai amal ibadah, Prof. Iya, yang yang ini contoh ada juga yang kemarin teman-teman ada yang primersnya lebih dari eh, 3 itu ditolak gitu. Ini coba saya bukakan. Kalau memang nggak tinggi-tinggi nggak sampai 4 ya kemarin, tapi kan bujorannya 3 koma lah. Ya bujora. Oh, tim PAK sebentar. Bujora. Nggih, Prof. Ngapunten Kemarin tadi belum di-mute. iya. Yang kemarin bujora primary source-nya itu 3 koma, nggak sampai 4. Enggak. Oh, mungkin itu. 3,01. Oh, 3. Masih ini masih 01 kan, kalau dibulatkan masih 3 gitu kan berarti. Nggih. Nggih. Iya, ya. Sebentar saya bukakan teman-teman kemarin. Periode 3.
Bentar ya. Mungkin saya bacakan saja. Satunya. Bentar. Udah tiga. Kalau Pak Salman kemarin hanya sedikit sekali karena eh, salah meletakkan tanda tangan. Ada yang karena harus dicari nggak ada, Rek. Bentar, Bu Ibu. Mungkin ada masukan yang lain. Jadi mungkin yang Prof Fajar tadi karena masih 3,0 itu bisa kita teruskan gitu ya. Prof, izin Prof. Ya, silakan sambil saya nyari file. Ya, Iya, Bu. Prof, Oh ya, iya, Bu Bukti. Oke, monggo. ini saya kan dipasang pasangan saya yang baru. Itu Pak Yanto dan Pak C. Heeh. Nah, Pak ini yang pengajuannya Pak Sugianto dari Ekonomi sama Heeh. Pak Iwan dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya. Nah, untuk kita bisa lihat kepakarannya di mana, Prof? Lihat kepakaran yang bersangkutan. Anak ini ya SK kepakaran kan. Nanti kita share SK kepakaran yang baru. Tak minta Pak Orek 2. Kita minta Pak Orek 1. Mbak Lita aja yang minta ke Pak Orek 1. Nanti biar di-share Mbak Lita SK kepakaran yang terbaru. Oh ya, Oh ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Iya, iya Mbak Lita. Itu Prof, ini yang untuk yang di artikel syarat khususnya sedang saya petakan. Jadi nanti Mbak Lita masuk Zoom sini suaranya. Mbak Lita masuk kan? Jadi gini Bapak Ibu, untuk yang asesor ini saya dari pengajuan khususnya saya bantu petakan apakah artikel tersebut sudah masuk sidang atau belum sesuai kesyaratannya. Nanti Excel-nya saya share, jadi itu bisa jadi panduan Bapak Ibu. Jika memang ada artikel yang belum masuk, nanti akan saya beri tanda. Mungkin nanti Pak Dedi yang akan menghubungi dosennya. Kenapa misalkan di profil kok belum masuk kayak gitu, karena kan kalau kita itu yang penting di profil Scopus atau di profil Garuda pasti bisa ditarik di situ, tapi kalau belum, nah nanti biasanya kalau yang di Scopus itu dosennya harus email ke Scopus atau mengurus sesuatu gitu. Jadi masih proses saya bantu untuk memetakan gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terkait yang apakah artikelnya sudah masuk ke profil Sinta? Kurang besar loh suaraku. Ya, benar. Halo, Assalamualaikum, Prof. Oh, ya, Saya izin silakan, memberikan Mas. masukan. Iya, silakan. Ya, untuk yang terkait ada beberapa dosen yang istilahnya revisinya minor, hanya administrasi saja. Itu mungkin saran saya tidak perlu dicek kembali, karena ya ini yang hanya revisi administrasi itu yang pertama ada Pak Salman, berarti nggak usah dicek lalu nggak usah dicek lagi Pak Ahmadi, Pak Edi Prihartono itu dari dosen Infor, terus Pak Ahmad Khoiron juga dosen Infor, Bu Anita Asnawi, Bu Ninik Mardiana, Pak Sugianto, dan Bu Siska. Ya, itu adalah nama-nama yang tidak perlu dicek kembali karena waktu usulan hanya revisi administrasi saja. Sekian, terima kasih, Prof. Iya, Mas Dedi, untuk Bu Siska itu kalau tidak salah kan namanya tidak muncul afiliasi gitu ya. Sekarang sudah muncul tadi artikelnya. Sudah muncul, Prof. Oh, sudah muncul. Mungkin Mas Dedi bisa disampaikan ya ke Bapak Ibu. Ini aku golek file gak temu-temu.
Maksudnya yang misalkan Pak Salman tadi kan kalau aku masih ingat Pak Salman karena hanya salah Administrasi, tanda tanda tangan. tangan, ya. Oh, terus Iya, iya. kemudian Pak Sugianto karena apa? Pak Iwan Sugianto namanya itu Bu, bukan Pak Sugianto, Iwan Iwan Sugianto. Sugianto. Pak Betul, Iwan betul. Sugianto atau Pak Enggak, Sugianto? Iwan. ini Pak Sugianto yang FEB. FEB. Oh, terus Pak Iwan Itu Sugianto ada bukan dua, ya? Mas. Mas Oh Dedi iya, ada dua, itu oh, Pak Sugianto iya, FEB Pak Sugianto manajemen FEB. sama Pak Sama Iwan Pak Sugianto, Sugianto. Pak Iwan juga. Nggih, Pak Iwan juga sama Pak Afan. Oh, Oh, berarti dua-duanya sudah ya Mas Dedi ya? Nggih, hanya administrasi saja. Berarti oh, tidak usah Bisa diaksesori. dinilai. Tidak usah dicek kembali untuk karya ilmiahnya. oh ya wes. Kalau begitu Begitu, nanti Prof. Mas Dedi bikin list di grup ya. Siapa saja yang Baik, tidak perlu dicek untuk artikelnya ya. ya, baik, Mm. Prof. Jadi pengalaman hanya administratif saja kemarin, memang beberapa. Berarti nggak usah dicek karena semua sudah dipenuhi ya Mas Dedi ya. Nggih, Oke oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk beberapa yang hanya administratif itu tidak perlu dicek kembali. Nanti listnya bisa nanti Mas Dedi ya untuk yang mengelis di grup sehingga tidak perlu iya, dicek lagi iya, untuk saya grup. artikelnya. Oke oke. Baik, Prof. Jadi seperti itu. Memang kemarin eman-eman bagi Bapak Ibu yang hanya administratif saja. Kalau yang Pak Ahmadi apa, Mas Dedi? Pak Ahmad itu apa DKD-nya belum 2 semester. Oh, sekarang sudah masuk. Sudah, Oh, belum ya? sudah, Oh, sudah. Sekarang sudah sudah. lebih dari 2 semester. Ya. Oh, sudah. Kalau Pak Sugianto tadi yang FEB. FBB iya sama. Administrasi di berita acara SK. senat. Oh, berita acara senat karena belum. Iya, tanggalnya terlalu jauh. Oh, ya jadi Bapak Ibu. Maksudnya tanggalnya itu lebih dari 1 bulan saat diproses untuk penilaian. Jadi maksimal untuk berita acara senat itu kan periodenya 30 hari, tidak boleh lebih dari 30 hari. Gitu ya Mas Dedi ya? Oke, betul. Nah, sekarang Mas Dedi target untuk mengajukan surat permohonan pengantar ke LEDikti tanggal berapa? Ini kalau pengantar LD7 baru informasi yang khusus usulan LK, LK sama GB saja. Oh, tapi kan tetap kita barengkan aja kan untuk rekomendasi senat agar nanti nggak bolak-balik kan gitu. Betul, Sehingga betul. kita plenonya ya jadikan satu, Mas Dedi, biar nggak bolak-balik juga kita. Targetnya kapan berarti? Targetnya? Untuk yang lektor sama asisten ahli targetnya enggak yang LK. Target apa, Bro? Oh, yang LK. Yang LK ini LK sama GB saya ini pokoknya disuruh buat sebelum tanggal 14 Mei. Nah, sebelum tanggal 14 Mei berarti kan tanggal 14. Iya. Paling enggak berarti kita kan sudah selesai di tanggal 13. Iya. Berarti betul. Artinya terakhir kita punya waktu di tanggal 12 gitu ya. Yeah. Nah, berarti kita mungkin tanggal 12 Pak Warek 2 untuk plenonya. Pleno, monggo nanti bisa dijadwalkan Pak Dedi dibuatkan. Jadi Bapak Ibu sekarang kan sudah bisa mulai menilai ya sesuai dengan link yang sudah diberikan oleh Mas Dedi. Jadi untuk mengakses dokumen kan ada linknya sendiri, kemudian nanti untuk upload hasil penelitian ada linknya sendiri. Ya Mas Dedi ya? Prof Nur, tanya Prof. Iya, Bu Sulis. Ya, contoh yang masalah afiliasi pada portal Garuda. Saya WA ke Prof Nur. Mungkin bisa ditampil. Iya. Nggak apa-apa, langsung share screen aja. Saya tak ini kan. Mas Dedi langsung share screen, boleh. Bentar ya, Bu Sulis. Nunggu Mas.
Sambil menunggu Bu Nur, tadi Iya, Pak. yang apa namanya pengusul yang apa kesalahan atau kekurangannya di admin saja, hanya surat dan lain-lain, mungkin perlu dipertimbangkan tidak perlu hadir saat rapat Rapat senat ya. Cukup Senat. sampaikan aja bahwa nama bla 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 kemarin kekurangannya apa, dan saya kira tidak perlu dihadirkan atau dimintakan secara khusus ya, mungkin secara bersama-sama aja Iya, iya. disebut. Artinya tetap nama-namanya masuk, tetapi kan Ya, ya. yang bersangkutan nggak perlu hadir karena sebelumnya sudah Di- dengan artikel yang tetap kan gitu. Ya, Heeh. betul. Iya, iya. Prof, ngapunten. Saya Ah, tidak bisa share screen. oh, guys, ya wes, Dan, nggak ya, lihat. terbatas Bentar. sepertinya. Iya, iya. Bentar. Kasih fasilitas. Sudah tapi nggak ini. Jadi nggak. Oke, tak ini kan share screen. Akhirnya bisa masuk tam Bu ini Bu Siska ini. Oke. Nah, nah ini kok masih unknown? Ini yang lama, Prof, yang lama. Contoh Oh, yang lama. yang kemarin ditolak. Oh, Jadi sudah memperbarui lagi Bu Siska. oh, sudah ada afiliasinya sekarang berarti. Menggunakan artikel yang baru, Prof. Oh, kalau begitu Bu Siska tetap di ini no. Oh, Di nggih, siap. karena Hadir artikelnya saja, baru. ya. Heeh. Tetap di Nggih. Iya. Jadi bagi Nggih, siap. dosen-dosen yang artikelnya baru dinilai kembali, Mas Dadi. Ya, iya, nggih, Prof. Kalau yang tetap nggak usah. Kalau kemarin Pak Gianto itu tetap ya, Tetap masih. tetap nggak apa-apa. Berarti yang ganti seperti Bu Siska ini perlu dinilai kembali karena ganti. Ya, Siap. ya silakan Bu Sulis. Gini Prof, antara daftar plotting ternyata antara yang ditayangkan tadi dengan yang dikirimkan berbeda. Duh, masuk. Contoh, iya, Oh, contoh kirim misalnya kembali. nomor, iya, maksudnya begitu karena kebetulan Sik. kok ya Pak di saya Wah, ini room terbaru berarti. kan itu kalau yang dikirimkan itu Pak Sucipto dengan Pak Muhajir, tapi tadi yang ditayangkan kok saya dengan Pak Sucipto. Sik. Tak kasih Untuk orang yang yang terbaru kalau gitu. Yang lama tak del. Jadi sudah tak yang terbaru ini yang tadi tak del ya Bu Sulis. Ya, Tolong dicek Bu Sulis sudah benar apa belum? terima kasih. Ya, makasih Bu Sulis. Gitu ya Pak Warek 2, meskipun ini kan bahwa AA itu nanti sebenarnya nggak pengajuan langsung di sister, kan tetap kita proses seperti ini, jaga-jaga saja. Kalau ternyata meskipun di sister masih memerlukan rekomendasi senat, nah gitu kan biar kita nggak rapat senat kerjakan dulu. lagi. Heeh. Oke. Jadi untuk yang selain mengajukan sekarang ini, berarti mereka akan mengajukan di bulan Agustus. Ya. Karena kita rapat senatnya kan nanti di Agustus gitu ya. Atau pas Dias itu. Dies katanya ada rapat senat. Sama nanti menjelang wisuda mungkin yang ada lagi. Di bulan September Oktober kalau wisuda. Oh iya. Dan nanti kan pengajuan berikutnya untuk LK dan guru besar kan di bulan Agustus. Berarti kita akan ikut yang rapat senat di Diasta. Coba nanti tak konfirmasi lagi. Dies itu ada rapat senat mungkinnya. Oh iya. Oke, tak konfirmasi. Ya, yang penting kan sudah kita nilai gitu kan. Nanti Ya. tinggal rapat senat seperti apa menyesuaikan. Yang penting sudah ada penilaian tingkat internal. Baik, mungkin ada yang lain ingin didiskusikan, silakan, Bapak Ibu.
Berarti targetnya nanti di tanggal 12 sudah selesai ya Bapak Ibu, 12 siang. Kita mungkin jam-jam satuan ya untuk plenonya. Yap. Ya, jam 1 benar cukup. Ya, kalau sudah cukup, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Selamat menilai. Semoga nanti di tanggal 11 sudah selesai sehingga bisa langsung kita rekap. Kalau ada beberapa yang perlu dikonfirmasi ke yang bersangkutan, silakan langsung di WA saja. Misalkan ada yang belum lengkap atau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.